Hai, balik lagi di channel Pasutri Random, segmen obrolan santuy. Obrolan santuy banget yang konsepnya masih pakai video 3GP. Dan sekarang kamu pakai baju kayak, Ya santai kan soalnya. ya ampun, ini Ya, terlalu santai sih menurutku. Santai. Soalnya biar gak sumuk kan, temanya aku keringetan terus nanti ya. Oke. Taruh tengah aja nggak apa-apa, masuk kok suaranya. Dan di obrolan kali ini kita berdua mau bahas. Kemarin kan kita sempat bahas yang namanya first impression. Ya, Nah, ini tuh kayak masih ada kelanjutannya dari first impression itu. masih nyambung lah ya. Masih nyambung sama urusan first impression. Dan sekarang kayak step menuju set gitu. Jadi kita hari ini mau cerita soal apa ya? Proses jadian. Wah, sebenarnya nggak ada yang peduli sih. Gak ada yang peduli. Tapi kayak kita pengen cerita aja. Maksudnya Iya. siapa tahu cerita kita ini. Jadi ada Memberikan beberapa orang yang sempat nonton apa namanya YouTube kita yang first Ya. impression itu dan kayak loh kok bisa ya kayak Ya. gitu. Maksudnya itu adalah memang hal yang tidak mungkin terjadi. Tapi itu kita ngalamin sendiri. Jadi buat teman-teman yang penasaran, maksudnya apa ya kok bisa ya? Nah, silakan teman-teman nonton video kami yang judulnya First Impression. First impression. Mungkin ketika kalian nonton sudah selesai ya giveaway-nya ya. Giveaway-nya Udah telat. mungkin udah Udah selesai. telat. Tapi nggak apa-apa, Nggak tonton apa-apa. aja dan jangan di skip sih. Jadi kayak Iya. dari awal sampai video itu selesai, Iya. kalian pasti akan mikir, loh kok bisa ya? Nah, itu emang bisa dan itu kami berdua yang ngalamin. Betul. Jadi kayak gitu sih. Jadi memang kita nggak berharap yang ekspektasi kayak wah yang dengerin orang banyak ratusan ribu enggak Iya. sih. Yang penting kita mau ya ngobrol aja kan. Ini kan Ha-ha. konsepnya kita mau cerita-cerita aja. Didengerin syukur, nggak didengerin ya sudah. Ya, kita dengerin sendiri. Iya. Karena kita suka dengerin dengerin. karya kita. Alhamdulillah kalau ada beberapa teman-teman yang udah subscribe ya terus dengerin gitu. Thank you banget. Oke, kapan lalu dimulai dari aku, sekarang dimulai dari kamu. Setelah first impressionmu tentang aku hari itu. Menuju proses pacaran ya. Iya. Oh, proses jadian. Setelah pulang dari Malang Mm-mm. dan terus aku sempat ngechat kamu lewat line minta lain tempe. itu. Ya, Ha-ha. ya. Dan itu kamu katanya kayak dari situ Iya. kamu mulai ada rasa sama Betul, aku. betul, Nah, betul. berarti startnya kan dari situ kamu. Iya, dari situ sih. Dan setelah dari situ kan kita secara tidak sengaja kan berinteraksi lagi kan. Sempat ketemu lagi. Yang interaksi yang pertama yang aku ingat ya, yang paling aku ingat adalah setelah situ kamu kita interaksi via Twitter bukan sih? Iya. Ya, via Twitter kamu aku sebenarnya bukan interaksi ya, saya sengaja stalking aja. Jadi kan aku stalking nih kan, siapa sih namanya akun dulu Giskadis kalau nggak salah. Stalking terus di situ kamu kan sering bikin konten-konten. Dulu kamu adalah pencipta akun-akun TikTok sebelum ada TikTok kayaknya video-video ala TikTok itu. Jadi kamu bikin video kayak lucu-lucuan, komedi-komedi kayak cewek-cewek cantik yang bikin komedi-komedi gitu kan. Sekarang kan musim banget nih di TikTok. Jadi kamu dulu bikin dulu di IG, tapi kamu share di Twitter. Iya. Ya kan? Akhirnya aku sebagai seorang stalking diam-diam. Jadi aku menelusuri itu semua. Stalker kamu ya? Oh iya, video kamu hafal semua. Jokes-jokesnya juga hafal gitu. Dari situ. Terus nggak lama kamu nge-line aku duluan kalau nggak salah. Iya, dan FYI juga kenapa aku nge-line kamu itu sebenarnya aku tuh nggak tahu username ID LAN-nya itu semua orang. Jadi Iya. pada waktu itu LINE itu ada event dan event itu kayak harus nge-add beberapa orang gitu untuk dapetin koin. Nah, waktu itu aku koin. pengumpul koin lain. Iya. Jadi akhirnya aku tuh kayak nge-add semua orang yang username-nya tuh kira-kira tuh ada di following Twitterku. Jadi kayak Iya, yang mirip-mirip terutama lah dengan komika-komika ini. ya kayak kamu, bahkan kayak Viko Fahriza, terus kayak Kacong. Zawin, iya itu Muslim, itu Iya. semuanya tuh aku add sesuai dengan username Twitternya dan Parah. termasuk kamu salah satunya. Iya, kan udah GR kan, padahal udah nggak ada orang banyak tuh. Udah di add terus baru aku ngechat duluan. Aku emang sengaja. Soalnya yang ngeselin adalah dia nge-add terus nggak ada apa-apa. Cuma nge-add doang kayak Giskadis added you. Terus gitu kayak nggak ada kelanjutan kayak apa? Nggak nih? nyapa Iya, gitu nggak ya. nyapa nggak. Halo Mas atau hai nggak cuma nge-add gitu kayak di ghosting baru di level adding line loh ya Allah. Akhirnya karena saya orangnya inisiatif ya, saya ngechat duluan. Waduh,
asik nih di add sama artisnya Sidoarjo. Aku bilang gitu. Terus kamu ngerespon kan, bla bla bla, ah enggak mas, bla 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 bla. Terus Iya. kita chattingan kan, itu udah chattingan tapi nggak yang intens. Hilang dia tiba-tiba. Ya soalnya saya bukan prioritas utama waktu itu kan, bukan prioritas utamanya dia Iya, gitu kan. Terus aku juga oh nggak ada masalah nih. Beberapa minggu, beberapa bulan kemudian kamu ngechat lagi kalau nggak salah. Minggu sih, nggak sampai bulan. Ngechat. Wah udah seneng nih, waduh dicat lagi nih sama dia. Ternyata tanya masalah laptop rusak. Ya Allah. Iya benar. Chat pertama demi Coinland nih. Chat pertama juga demi benerin laptop. Ya Allah. Tanya-tanya laptop karena laptopku tuh waktu itu blue screen. Iya, dan kebetulan saya adalah karyawan IT kan. Dan nggak bisa benerin juga sih waktu itu. Soalnya harus datang ke rumah kan, nggak bisa kan jarak jauh gitu. Dan aku nggak dikasih alamat rumah juga. Iya, karena pada waktu itu kayak, ya waktu itu kamu kayak apa? Oh itu kayaknya harus dicek langsung sih. Nah, itu aku udah ngerti nih kayaknya. Wah, ini kayaknya lagi Modus. jadi kayak aku, oh gitu ya mas gitu. Oh yaudah deh aku tak coba-coba dulu. Aku kan jawabnya kayak gitu kan. Padahal bukan modus. Tanya semua installer laptop, orang-orang yang IT, pasti harus datang ngecek kerusakannya, bukan modus. Saya benar-benar pengen ngecek loh, ya Allah. Sudah gratis ini. Iya, tapi tetap ada modusnya. Enggak, beneran mau benerin laptop aku emang benerin laptop. Tapi jujur. sekali dayung 2-3 Ya siapa tahu, oke kan. Tapi nggak ada niatan di situ, emang benerin kepingin. Aku kalau siapapun yang tanya kalau laptopku kayak gini, aku mesti ngecek dulu fotonya terus. Wah nggak bisa nih, aku harus ngecek langsung soalnya nggak bisa. Sampai kapan nggak bisa gitu. Emang bayar gitu. Ya, kalau ada yang habis nonton video ini mau benerin laptop bayar guys. Udah nggak ngejalanin jasanya. Dulu ada di like nama. Bayar. Terus kita sengaja ketemu lagi tuh di eventnya stand up comedy lagi sih. Acaranya anak-anak Malang. Apa itu namanya? Tawa-tawa gitu loh kalau nggak salah, yang bukan di Gracak, yang di kayak oh iya Temulawak ya. Temulawak, di acara Temulawak. Itu pun aku sebenarnya nggak ada rencana datang. Swear gak ada. Aku malas keluar kota karena aku lebih baik di tempat kantor ngedota gitu loh. Tapi waktu itu si Muslim itu kan udah tinggal di kantorku kan, ngekos di situ. Terus dia ngomong, aku datang di Temulawak bro, datang bareng-bareng yuk. Dia udah nyewa mobil, mau nggak mau kan, ya daripada mau bazir kan, ya udahlah. Itu kita datang ke Temulawak itu kena macet 3 jam. Serius? Perjalanan sini Malang kan biasanya cuma 2 jam kan. Kalau ngetol atau lewat bawah itu paling 2-3 jam. Itu sampai 5 jam. Wow. Macet di marinanya doang, dari marina tempatku kantor itu sampai ke Margarejo. Itu 2 jam. Masya Allah, yo lampu merahnya itu. Iya, itu yang bodoh yang nyetir ngapain lewat situ kan. Akhirnya macet sampai sana tuh udah kemalaman, acara hampir kelar kan. Aku datang sama anak-anak itu, acara mau kelar. Kan paling berisik kan, datang kan anak-anak Surabaya datang berisik. Terus waktu itu ada kamu nih, aku pakai baju Harry Potter kan, pakai sweater Harry Potter. Aku Alip sama Elok waktu itu kan. Nah, itu adalah orang-orang terdekat kami. Terus ada dia nih, kayak aku, anak ini lagi nih. Terus aku kan minta tolong kamu buat ngefotoin kan waktu itu malahan. Iya, kamu tuh yang minta tolong, bukan Elok. Elok sama aku sih, minta tolong fotoin gitu. Malah akhirnya aku jadiannya sama yang ngefoto. Gitu sih. Terus ketemu kamu lagi di acara ini sih. Stand up comedy lagi kan? Bukan MC, sebelumnya itu. Acaranya Muslim juga sih, Overacting. Karena aku perform di acara itu sebagai opener. Terus ada omongan selentingan nih, si Giska mau datang. Oh, datang nih, harus perform keren nih. Waduh, ternyata Anda datang acara mau kelar. Dan di situ juga ada banyak hal. Nggak diceritain nggak sih? Nggak perlu ya? Yang diceritain, yang aku dihasut itu, akhirnya aku jadi emosi. Ya sebenarnya jujur teman-teman, ya entah teman-teman peduli apa enggak ya. Awalnya aku nggak ada yang perasaan kayak gimana sih, tapi gara-gara acara yang itu tadi Overacting, jadi ada satu komik gitu yang memang suka ngasut. Jadi kan aku waktu itu kalau tahu kalau ada komik yang denger ini, jadi dia ngasut kayak bilang gini, oh si Giska nih lagi deket sama si, disebut gak namanya? Si komik ini gitu. Oh iya dah, maksud sih perasaan gak deket. Aku saya waktu itu habis perform, aku jadi soundman kan. Aku di soundman dan aku ngeliat kamu duduk sama si komik itu. Si komik yang ngasut itu bilang ke aku terus, iya tuh itu deket sama aku. Malahan pacaran. Tuh lihatan itu. Kissing. Aku diomongin kayak gitu. Aku gak ada perasaan apa, cuma tiba-tiba kesel. Anjir, ternyata sudah sama itu males udah nggak usah ngejar lah, percuma kayak gitu, udah percuma, bodo amat, udah nyerah waktu itu kayak. Tapi di sisi lain kayak kesel, kok kenapa dia sama komik ini sih, kayak aku nggak waktu itu sih, aku sekarang udah akrab sama dia, ngapain sih sama dia kayak gitu. Ya sudah bodo amat ya gitu. Terus ya udah, terus
sebulan kemudian kita ketemu lagi di acara komedi lagi di NC Comedy kan. Aku jadi soundman kan waktu itu. Terus hanya kamu satu-satunya orang yang ngajakin aku foto. Itu udah GR banget aku. Wah, diajakin foto nih. Waktu itu outfitku keren-kerennya banget itu. Baju udah keren-kerennya, outfit terbaik lah. Terus kamu ngajakin foto itu udah seneng banget itu. Momentum memorable banget itu. Jadi kan kita yang foto terus kamu apa? Kayak gini enggak sih fotonya? Enggak ya? Enggak ya, foto biasa ya, foto biasa. Tapi itu adalah momen paling bahagia bagi aku ya. Kenapa? Soalnya seumur hidup aku stand up. Lucu, jadi opener terkenal pun tidak ada yang ngajakin foto. Serius. Satu pun gak ada yang ngajakin foto. Mantanmu? Kagak. Temen kuliahmu? Tidak. Gak ada yang ngajakin aku foto. Mantanku waktu itu malah foto sama G Pamungkas. Temenku kuliah gak pernah ngajakin foto. Gak ada yang ngajakin aku foto. Sampai detik itu makanya aku bener-bener menghargai momen kamu ngajakin aku foto duluan. Bener-bener ngajakin, wah udah bangga banget, wah udah ngajakin foto. Akhirnya setelah sekian lama gitu saya ada yang ngajakin foto loh, ya ampun. Terus aku pulang nih kan, waktu itu ke Mojokerto, terus aku ngechat kamu, terus nggak kamu bales, ya Allah ternyata tadi cuma sia-sia ngajakin foto ya, ternyata cuma gimmick doang kayak gitu. Tapi di situ udah mulai ada kayak perasaan-perasaan gitu kan, udah merasa oh deket dan lain-lain. Berharap. Iya, mulai ada kayak kepingin mendekat kan. Awalnya kan aku udah kayak mendekati kamu itu bukan males ya, kayak aku orangnya kayak realistis lah, percuma ngejar itu terlalu banyak kan, maksudnya yang ngejar kamu dari teman-teman komunitasku udah banyak orang kan, ngapain capek aku bersaing sama orang, dan aku juga tidak lebih baik dari mereka udah keren-keren dan bla bla bla, aku siapa gitu, males sebenarnya. Tapi dari situ kayak oh bisa nih, dia chattingan sama aku juga enak, ngajakin aku foto dan lain-lain kayak gitu. Terus ternyata aku agak kecewa juga, pulang aku di bis bener-bener sendiri, aku butuh temen, aku ngechat kamu gak direspon, padahal satu-satunya yang orang aku chat dalam itu cuma kamu. Baru bales besoknya, tapi ya aku memahami ternyata setelah kamu ceritakan kamu ternyata pulang kecapean dan lain-lain kan. Terus kita berlanjut chattingan, deket banget chattingannya, udah akrab banget kan. Bisa nih kayaknya, bisa nih. Tapi waktu itu kayak aku dalam persimpangan gitu loh. Wah. Aduh, banyak ya. Banyak ya. Tidak banyak dong, sok-sokan aja, sok yakin. Tapi ada beberapa termasuk iya, aku. Ada beberapa. Makanya. Kan kamu juga kan ada beberapa toh waktu itu. Iya, jadi kayak lihat beberapa episode ini memang aku udah bilang kan, dia tuh ada karisma sendiri gitu loh. Kayak gitu juga yang bikin perempuan tuh bisa kayak ya suka gitu, tertarik lah sama dia tuh. Dan aku adalah korban, satu-satunya orang yang bisa melihat itu. Terus gimana sebelum ke hal ini tadi? Iya, abis kayak gitu kan. Akhirnya kan aku ya waktu itu kan kamu tahu sendiri kan, ada yang aku lagi deketin seseorang, aku lagi deket sama kamu, ada cewek yang deketin aku juga kan. Jadi total 3 orang ya. 3 orang termasuk aku. Iya, jujur-jujuran kan, 3 orang. Terus akhirnya aku waktu itu dikirim keluar pulau. Aku kan tugas nih di Riau. Itu bener-bener momen aku galau-galaunya kayak ini yang mana yang mau dilanjutin gitu loh kan. Nggak mungkin tak lanjutin semua kan. Sok ganteng banget dilanjutin. Sombong banget gitu. Sombong tuh kan. Beberapa episode dia emang sombong. Enggak gitu. Coba kan aku mau fokus gitu. Aku orangnya kan fokus kan. Kalau satu ya satu. Aku males kayak gitu. Terus aku curhat sama temanku si Alip Soto Buaya, kurang ajar di episode sebelumnya, kalau teman-teman denger lah, aku curhat sama dia. Gua ada 3 orang kayak gini nih, ini kayak gini, ini kayak gini. Ini yang mana yang dipilih? Dia nggak ngasih yang gimana, kayak coba pikirin dulu mana yang terbaik. Solusinya tidak membantu ya, Soto Buaya. Tidak pernah solutif solusinya beliau nih. Akhirnya aku kayak menenangkan diri, kayak mikir mana sih yang masih rasional gitu kan. Yang ini dua ini udah punya pacar nih. Yang ini mau ngajakin pacarnya putus demi aku bla bla bla, terus ini nggak mungkin tak kejar, terus ya udahlah ini aja nih yang kayaknya rasional walaupun harus banyak saingan gitu. Ya udah. Disclaimer, yang udah punya pacar itu bukan maksud kamu deketin dia ketika itu. Enggak. Justru mereka yang minta kamu untuk deketin mereka. Iya ya, kayak yang satunya udah merasa nyaman, yang satunya kayak aku cocoknya sama kamu loh. Ya bos ya kan udah punya pacar gitu loh. Aku males juga kan ganggu hubungan orang. Ya udahlah, daripada itu tak cut off semua. Akhirnya ya udah deketin satu ini aja. Terus kita makin intens kan, kontekannya makin intens. Ya udah sampai jadian. Gitu. Kalau ini dari sudut pandangku ya. Nanti baru cerita yang detailnya yang mendekat jadian aja. Oke. Dari sudut pandangku setelah kita kamu tadi
dari ini ya. Dari Dari setelah itu, stand up. dari setelah Geracak itu. Dari setelah Geraha Cakrawala itu memang pada waktu itu kan masih ada audisi Suci 5 juga kan. Ya, Suci 5. Itu dan pada waktu untuk menuju itu tuh memang sejujurnya aku ada deket dengan beberapa orang gitu. Berapa? Belum stop nih jarinya. Ya aku deket dengan beberapa orang gitu deket kan. Ya, deket doang. Jadi emang kayak FYI juga, walaupun aku deket dengan beberapa komik dan aku ngerti kayak tujuannya mereka itu apa, tapi aku bener-bener orang yang pilih lah. Dalam artian aku ngerti kalau aku sama dia endingnya pasti gitu-gitu aja gitu. Aku sama dia endingnya nggak bertahan lama dan aku orang yang cukup trauma gitu loh. Jadi aku udah kayak agak-agak capek gitu ya. Walaupun umurku pada waktu itu memang masih muda. Tapi waktu itu kayak aku wes capek banget untuk jalin komunikasi baru lagi dengan orang untuk yang benar-benar dari hati ke hati ya. Bukan kalau komunikasi dengan teman apa gimana sih nggak masalah gitu. Apalagi kamu punya kepinginan nggak mungkin pacaran sama sebidang kan? Kalau itu tuh kayak gak ngerti ya. Soalnya pada waktu sebelum ada zamannya stand up comedy itu kan jujur aja kayak masa laluku itu semuanya itu hampir dalam satu bidang yang sama. Masih trauma lah ya. Jadi itu kayak anak band. Udah semua mantanku, mantan gebetan, mantan orang yang pernah aku deketin tapi gak jadi dan lain-lain, itu semua itu bukan satu band tapi kayak anak band. Nah, sekarang tuh kayak ada profesi baru nih gitu. Jadi aku kayak agak-agak sedikit gimana ya gitu. Kayak males aja gitu. Okay. Tapi ya udahlah kayak mengalir gitu aja dan memang aku dekat dengan beberapa orang waktu itu. Emang kita sering mention-mentionan ya, terutama pada waktu Suci 5. Sayangnya pada waktu acara Suci 5 itu aku datang ke Cak Durasim. Aku nonton tapi kayaknya kamu sudah pulang karena aku dukung Mas Miki dan itu malam. Datangnya sore kan? Kan aku sore. Aku dari subuh datang. Gara-gara Arif Alfiansa kurang ajar gitu. Kamu dari pagi. Iya, karena Arif kan bilangnya pagi aja nanti biar gampang audisinya. Dia soalnya panitia, aku udah ajak datang pagi. Belum ada orang, aku udah datang. Kurang ajar, untung lolos. Tapi enggak. Untung golden ticket lah ya dan masuk TV paling enggak. Ya kan. Ya udah lumayan lah. Lumayan. Nah, dari situ itu akhirnya kayak kita mentionan kan karena waktu itu banyak banget dari teman-teman Sidoarjo sama Surabaya yang dapat golden ticket. Banyak. 10 golden. Terus kayak aku ngucapin selamat ya buat teman-teman yang dapat golden ticket. Itu semua orang yang aku kenal, maksudnya dari Surabaya, Jawa, Bali ya. Itu aku ngucapin kayak selamat ya, kayak gitu. Terus habis gitu situ kayak kita intens saling mentionan ya. Kita terus sama Ibnu itu, cuman emang ya udah itu hanya sebatas komunikasi di sosial media itu aja. Abis gitu setelah itu acara overacting yang kamu bilang itu, emang pada waktu overacting emang aku deket dengan komik yang dimaksud. Itu aku emang deket ya. Deketnya itu ya wes. Aku ngerti arah tujuan ini tuh sebenarnya mau kemana, tapi kamu tahu sendiri kan, aku orang yang membatasi diri begitu tebal gitu kan. Tapi aku tetap nggak masalah nih gitu deket sama gitu, dan itu memang aku deket. Cuma hasutan yang kamu dengar itu salah besar. Itu salah besar dan aku udah pernah jelasin itu ke kamu juga. Betul. Itu salah besar dan pada waktu kamu ini di luar podcast ini ya, pada waktu aku denger ceritamu yang kamu dihasut kayak gitu tuh aja nih aku marah. Sebenarnya aku marah banget, kayak itu omongannya semua tuh nggak bener sama sekali. Itu fitnah jatuhnya dan aku emang benci banget sama orang itu gitu kan. Jadi tapi kalau kita ambil positifnya ya, karena fitnah itu akhirnya aku ada upaya untuk deketin kamu kan. Karena ada jealousnya sedikit, walaupun gak bener lah, fitnahnya emang jauh dari kebenaran. Itu endingnya sih jatuhnya sih ke personal ya. Andai kata orangnya bukan kamu yang denger fitnah itu, mungkin pasti akan langsung jauhin aku. Kayak gitu. Dan pada waktu itu selain dia memang aku deket dengan banyak ya, bingung ya. Aku lupa sih lebih tepatnya, aku lupa. Komik Jawa itu paling enggak 2-3 lah. Tapi pada waktu Bali 1.
Banyak lah. Ya Allah, semoga disensor bagiannya. Biar nebak orang-orang, gak usah disensor. Kapan hari aku tidak disensor, balas dendam. Oke, lanjut. Jadi kayak ya waktu itu emang fokusnya itu lebih ke arah ke kamu dan ke temenmu. kita sebut itu temenmu lah ya. Iyalah. Ya memang kan emang dalam ya itu. Teman. Jadi emang itu dan emang dua itu, tapi ya balik lagi yang lebih ke arah yang benar-benar yang aku deket banget tuh emang sama temenmu itu. Ya. Dan emang kan lebih duluan dia juga toh. Lebih duluan dia, terus kayak kamu kan emang baru kenal ya, dan tuh setelah aku kayak nanya buat aku ngelain kamu nanya laptop tuh emang benar-benar butuh pada waktu itu. Cuman jawab benar-benar butuh. Benar-benar ngasih. Cuma ya you know lah, aku masih ada. Wah ini kalau sampai minta alamat ini berarti udah kayak ngarah gitu. Iya, aku emang gampang suuzon orangnya. Iya. Terus di line yang kedua itu di event yang kedua itu apa? NC Comedy. NC Comedy ya. Yeah. NC Comedy itu di Balai Pemuda emang aku mau rencana datang sama teman-temanku gitu kan, karena aku habis nginep dari situ. Terus aku sempat tanya kamu ya, Mas acaranya jam berapa gitu kan. Gak kontak lagi kan, kamu pagi kan tanya itu kayak, Mas di mana? Di sini. Oh itu yang perpustakaan itu ya. Oh aku masa tahu kayaknya sih, iya kayaknya. Udah. Iya karena aku emang sering banget baca buku di Balai Pemuda itu, dan jujur memang pada waktu itu emang aku masih deket sama itu dan cuma masih ada membatasi diri gitu loh, tetap membatasi diri. Dan waktu itu ada satu temen lamaku yang nonton acara itu, gak ngerti kenapa tiba-tiba dia tuh tahu aku di situ, dan ketika si temanmu itu perform gitu, terus dia tuh kayak ngece-cein aku gitu loh, kayak ini ya, kamu deket sama ini ya gitu loh. Enggak juga sih, maksudnya aku enggak cerita, cuman ya aku kenal, aku deket, tapi enggak yang itu. Jadi kayak ya, dan aku enggak ngerti kenapa pada waktu itu aku tanya sama kamu acara mulai jam berapa dan lain-lain, padahal harusnya aku bisa tanya langsung sama sama itu. Harusnya pas perform tak matiin itu semua. Kan saya pemegang kuasa nih, soundman nih. Dan yang pada temulawak ya, aku lupa. Ini setelah itu temulawak itu sebelum temulawak itu. Iya, sesudah Gereja Krawal maksudku. Aku lupa ngomong waktu acara temulawak di Malang itu, aku deket dengan salah satu komik juga sebenarnya. Dan pada waktu itu ibaratnya aku tahu tentang keburukannya dia. Aku tahu tentang keburukannya, dan aku tahu dia deket dengan orang yang aku kenal. Terus kayak jadi aku kayak kayak aku tahu tentang kamu, terus kamu deketin orang lain tuh kayak sebenarnya aku nggak terima gitu kamu deket dengan orang itu, karena orang itu terlalu baik buat kamu. Tapi kayak ya wes lah, aku kayak menjaga sikap aja gitu, kayak ya udah gitu. Dan aku memang sempat deket juga dengan dia gitu loh, karena tahu itunya dia, keburukannya dia. Jadi akhirnya kaget, tapi kayak ya udah, emang itu jalan hidupmu yang kamu pilih gitu. Shock culture aja sih. Dan abis gitu emang aku deket sama banyak orang sih waktu itu. Jadi aku agak lupa, ya gitu. Ngitung jari nggak Iya, karena waktu itu aku memang masih available. Jadi semua. Aku juga available, makanya kayak gimana. Terus pada waktu setelah dari acara NC Comedy yang kamu bilang, terus kamu ngechat aku dan kamu dalam perjalanan Mojokerto itu, emang aku nggak bohong sama kamu. Memang pada waktu itu aku nggak bales chatmu itu, memang aku capek banget. Aku habis kayak itu kayak seharian, itu kayak 2 harian aku nggak ada di rumah. Aku nginep di rumahnya temanku. Habis itu di rumah Citra itu, terus habis itu yaudah hari itu aku pulang ke rumah. Yaudah akhirnya kayak aku istirahat. Terus kayak besoknya apa gimana, aku langsung juga ada kerjaan juga. Jadi ya udah, itu waktu kita chatting itu yang paling kerasa itu jokes sih, waktu kamu ngejokes. Jadi kayak emang ngejokesnya itu kayak emang mengalir gitu. Itu mengalir banget, dan itu nggak berlebihan, itu nggak dibuat-buat, dan
sejujurnya aku tuh bukan tipe orang yang suka banget ditanya, "Kamu udah makan belum?" Ketika PDKT, bagiku itu udah basi. Itu tahun segitu tuh aku udah mikir itu basi banget karena, Mas Pepeng ini tahu banget, aku nggak ngerti gimana, tapi dia tuh tahu banget kalau aku bukan tipe cewek yang suka dideketin dengan cara kayak gitu. Jadi kayak aku nggak ngerti gimana, tapi dia tuh bisa bisa tahu bisa tahu gimana dia tuh mau deketin aku tuh ya dengan cara yang dia bener-bener apa adanya. Tapi aku nggak suka untuk ditanya, "Kamu lagi di mana?" gitu, Lagi "Kamu apa? udah makan Udah belum? makan Kamu lagi" itu belum? Sudah dan dia tidur? nggak pernah nanya nanya hal itu, sama sekali nggak pernah. Literally nggak pernah. Itu kayak buat aku, ih, oke juga ya orang ini gitu, oke juga ya orang-orang ini dan emang, kamu tahu kayak pemikiranku, aku emang cewek modern tapi aku old soul gitu Iya. kan, aku old soul, aku jiwaku jiwa-jiwa jadul banget, tapi pemikiranku ya modern, aku masih bisa bisa menerima perbedaan dan lain-lain gitu loh. Cuma, ketika kamu melakukan kayak chatting dengan kayak gitu, dengan, khasnya kamu kayak gitu, karena aku belum pernah nemuin cowok yang kalau ngobrol chatting itu seasik kamu dan seseru kamu pada waktu itu. Bahkan ketika ketemu pun kamu ngobrolnya kita ngobrol Iya. pertama kali tuh kayak itu kita ngobrol pertama kali dan Udah jadian, Gus. oh iya ya. Oh iya ya. Sekalinya ketemu langsung jadian loh. Enggak kan? Oh, enggak, Kan aku sebelumnya, datang sebelumnya. Iya, iya, kita Sorry, 2 sorry, kali sorry. ketemu, 2 kali yang ketemu. kedua baru 2 kali kita ketemu, 2 kali ketemu. jadian. Sorry. Hampir terlupa 1 momen itu. Iya, makanya. Iya, betul. Itu barulah apa coba? Enggak sih, kalau aku bilang ya, itu adalah hokimu ya. Jadi kamu ketemu aku setelah aku sudah berubah. Coba kamu ketemu aku mungkin 5 tahun atau 3 tahun sebelumnya ya pertanyaanku juga sama, "Kamu sudah makan? Lagi apa?" Waduh, tapi setelah aku belajar kan berbenah diri, mempelajari psikologi wanita dan lain kayak ya emang nggak apa ya, basa-basi banget kan, itu pertanyaan basa-basi dan nggak jadi diri sendiri. Soalnya dari dulu itu kelemahanku ketika PDKT sama cewek itu, ketika nggak ada perasaan, enak banget ngobrolnya, santai, cuek, bla 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 gitu. Tapi ketika udah ada perasaan, terlalu clingy nggak sih? Kayak terlalu yang Mulai dari overprotective. iya, jadi kayak semuanya over, kayak tanya-tanya, ini tuh nggak penting gitu loh. Akhirnya aku belajar kayak, oh nggak penting lah. Mending kayak tak tunjukin ini loh aku orangnya kayak gini. Tapi nanti kalau kita udah seriusan, udah jadi, udah nikah, mungkin aku akan lebih care. Sekarang aku kayak gini gitu. Makanya kan aku tanya kayak, kamu udah makan belum? Itu setelah kita nikah malah. Iya, benar. Iya kan? Ketika kamu kerja capek, udah makan dah, udah kayak gitu. Kayak gitu. Jadi setelah belajar itu dan aku akui setelah kita NC Komedi itu chattingannya intens banget kan, guyon-guyon kayak bercanda-canda kayak aku menghindari bertanya kamu sudah makan, tapi aku aku itu orangnya care. Aku benar-benar khawatir kamu belum makan. Nggak mungkin kan aku tanya kamu udah makan belum, kamu pasti ilfeel. Aku tanya, Aku pasti langsung mundur sih, aku sumpah. tanya gini, kamu jangan lupa makan ya. Aku nggak nanya kamu sudah makan belum. Kamu jangan lupa makan ya. Kasihan cacing di perutmu kalau nggak dikasih makan. Karena gitu bilang. Iya, gitu. iya. Akhirnya kamu nggak ilfeel. Kamu malah ketawa-ketawa. Waduh, malah peduli cacing. Ya iyalah, saya lebih peduli cacing daripada Anda. Karena kan kayak gitu-gitu Iya, kan. iya, Kayak iya. gitu. Jadi kamu merasa dipeduliin, tapi nggak over. Iya, iya. Gitu. Ya itu tadi sih. Iya. Udah aku sampai segitu aja prosesnya. Ya, akhirnya bener-bener ya gitu sih. Akhirnya kan yang tadi kan aku habis dari Riau nih yang bener-bener galau, gameng gitu. Terus kita chatting-chattingan, anything. Sampai di satu momen kita ketemuan kan. Ketemu pertama yang kamu datang ke kantor itu kan. Terus yang ini gara-gara temanmu sama temanku pakai ngeramal-ngeramalan segala dulu. Itu awal mula bener-bener kayak yakin gitu. Sebenarnya aku udah yakin duluan sih. Oke, jadi sebenarnya hari dimana H-1 sebelum aku datang ke kantormu. Oh iya, H-1 sebelum kantor. Itu aku lagi main sama teman-temanku yang juga temanku itu sama dia itu jadi kayak beririsan gitu loh. Iya. Jadi sebenarnya itu teman kita itu sama. Walaupun tidak yang saling kenal banget. Iya. Ya kan? Karena aku main sama temanku ini yang namanya Citra. Nah, Citra ini ternyata satu komunitas SSC gitu dengan Febri. Nah, ternyata Febri itu komunitas stand up juga dan dia salah satu orang terdekatmu. Iya, waktu itu. Gitu. Ya. Jadi akhirnya aku lagi di McDonald Delta waktu itu kita ngobrol-ngobrol di sana, guyon-guyon terus sampai malam ya. Malam. Terus waktu itu kayak nggak ngerti kenapa
Aku ngechat kamu ya? Enggak. Gimana ya? Enggak, jadi kan sebenarnya kamu mau main ke kantorku. Kamu kan bilang aku lagi di Surabaya nih. Nanti kalau sempet main ke kantormu. Tapi aku bilang aku lagi futsal. Aku lagi futsal dulu kan aku lagi futsal sama teman-teman kan. Aku futsal sama anak komunitas nih nanti kalau udah selesai aku balik. Itu kelar futsal, aku langsung balik. Posisi tangan cedera. Terus aku bilang ke Alip kan, Surabaya. Lip, kayak anak ini ono rasa Lip. Wah, kok iso ini balasnya enak. Terus dia mau nyempetin main ke kantor Lip. Wah, kok aneh. Terus tak bilang kan aku tanganku agak sakit loh. Dia lo peduli Lip. Wah, kayakmu aja. Ngeselin Alip memang asem. Jadi dia kayak ngedon kakak biasa ya bro, biasa wajar itu cewek kayak gitu. Terus, tapi aku yakin ini kayaknya ada rasa Lip. Tapi ya kita lihat nanti aja. Terus ternyata kan kamu bilangnya nggak bisa datang kan. Aku udah waduh Lip, gak iso teko Lip, gak jadi datang. Ya udahlah wis kayak udah ngedrop kan. Ya wis lah kayak gitu. Ternyata aku datang. Dan itu cukup malam banget. Itu sebenarnya kayak aku kayak mau nganterin Febri. Aku agak lupa detail ceritanya gimana. Tapi waktu itu kayak aku ada obrolan sama Febri kayak anak-anak Surabaya futsal gitu. Datang ke Geraha Pena kejauhan gitu. Apa datang ke kantor. Kamu mau antar pulang kemana Feb gitu? Apa gitu. Aku lupa gitu. Oh, ke kantor ini aja, kantor Mas Feb. Oh, yaudah kayak gitu. Ya udah, akhirnya kayak ke kantor mulai itu dalam perjalanan ngobrol-ngobrol sama Febri. Kantornya di mana emang? Kayak oh lewat sana aja. Soalnya kalau lewat sini ditutup. Kalau lewat rumah sakit masuk itu katanya ditutup. Jadi aku harus muter jauh lewat Marina. Iya, lewat jalan depan. Iya gitu. Oh yaudah gitu. Seret gitu kayak aku datang. Aku itu kan kayak itu adalah momenku pertama kali aku main dengan teman-teman komik Surabaya. Jadi yang benar-benar kayak oh ini loh salah satu markasnya ibaratnya waktu itu ya. Jadi kayak oh kayak gini White ya House-nya itu, gitu. markasnya itu. Terus aku langsung diajak naik ke atas dan Febri kan begitu datang kan, "Hai, aku bawa teman." Gitu. Iya, terus masanya emang si kampret Bang Febri. Maksudnya kan dia nggak nge-briefing dulu, dia cuma aku mau ke sana Bang gitu. Oh iya gitu. Biasanya kan emang dia main ke situ kan malam, pulang malam gitu kan sama dianterin sama anak-anak gitu. Ya udahlah sini aja gitu. Kan aku nggak prepare kan. Aku udah yakin kamu nggak akan datang. Aku tahu kamu lagi main sama Febri awalnya kan. Tapi aku nggak tahu kamu bakalan datang gitu. Ya udah cuma pakai celana kolor, kaos tidak jelas gitu kan. Ya udah santai main nge-game Dota sama anak-anak sama muslim. Terus kamu datang kayak astagfirullah, kenapa datang di saat saya gini sih kayak gitu. Oh ya udah kayak ya wes ini kondisiku biasanya kayak gini, nggak yang dandan kayaknya kayak gini, nggak jelas juntrungannya gitu. Terus masih untung aku nggak sarungan. Terus kamu datang aku shock terus ya udah kayak kita kan aku ngajakin ngobrol terus kan kita kan sempet deket gara-gara ngobrolin masalah drakor kan waktu itu kan kayak kamu mau nggak nonton drakor sama aku nonton ini ayo main aku tinggal itu udah dimarahin anak-anak gitu bos lagi Dota tak tinggal itu terus gitu terus kita ngobrol tapi kamu akhirnya nggak terlalu lama kan ngobrolnya sama aku waktu itu kan iya nggak terlalu lama baru yang subuh itu iya jadi emang di tempat itu kayak ya kayak gembong salah satu gembong markasnya teman-teman komik Surabaya gitu dan itu emang banyak banget orangnya kayak kadang ya si Febri itu di situ ada cewek yang memang suka dia nginep di situ memang ada satu ruangan memang khusus dia tidur gitu dan nggak ada yang ganggu ya bener-bener bener-bener yang memang dijaga banget kalau perempuan di situ itu jadi emang banyak orang terus pada waktu subuh itu aku di situ tuh sampai malam aku bilang sama mamaku aku kayaknya nginep di rumah teman kayaknya nginep di tempat temanku gitu. Oh ya udah hati-hati gitu. Sini aku sama Febri kok gitu. Cewek aku udah pamitan. Aku di tempatmu itu awalnya begitu kita udah selesai nonton drakor tapi nggak sampai kelar itu terus kan aku tidur kan sama dia. Terus aku tuh ngobrol sama Febri kayak ngobrol-ngobrol apa gitu kayak aku lupa tapi aku kayak nanya sesuatu yang itu menjurus ke ibaratnya kayak gini. Kalau kamu lagi deket sama dua orang tapi kayak gini nah, kayak gitu loh ibaratnya kan ngasih kayak gitu. Masih mambling gak jelas tuh. Tapi kayak emang siapa kayak gitu terus gak jelas habis itu salah satu teman kita itu kan bilang aku butuh tanda tangan apa gimana itu. Iya kan? Ubed waktu itu kalau nggak salah Ubed. Terus apa gitu. Waktu itu dia juga mau nyari makan kan, ngajakin Febri juga. Jadi kayaknya nggak jadi tidur semua karena kayaknya kita begadang kayak main remi. Terus aku Dota juga udah kalah karena nggak fokus.
bener-bener kalau lo dibully sama Nana itu, kamu mainmu kacau nih, nggak iso, nggak fokus aku. Akhirnya kan kita duduk main pertama main remi kan, main remi. kartu terus akhirnya si Febri kan mulai, ayo main ramal-ramalan ini. Ramal-ramal tidak penting di sini, Awal di mula, sini. klinik memang tidak baik. ini nih awal mula tidak percaya saya. Jadi si Febri mulai ngeramal nih kan, ngeramal. Aku kan ditanya, ramal bang, tak ramal? Ya, aku disuruh batin nama seseorang nih. Pertama aku ngeramal seseorang yang aku deket nih, terus ramal sama dia kayak gini. Oh, sesuai dengan dugaanku. Oke. Terus ada lagi nggak bang? Oh ada, aku juga lagi deket sama seseorang. Aku lagi ada effort nih sama ini ya kamu kan. Aku tahu namamu lengkapmu karena kamu kan pernah ngasih tahu nama lengkapmu kan. Soalnya kamu ngasih nama lengkap. Ini sebelumnya kamu ngelain aku nanya, ini aku ada nama lengkap ini. Kamu bisa nggak bikin nama panggilan buat aku? Enaknya dipanggil apa? Ya itu kan. Aku jadi tahu nama lengkapnya dia. Aku ngebatin nama lengkapnya terus diramal nih sama si Febri kan. Oh kayak gini, dia itu ada effort bla 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 kayak jadi kayak oh ternyata Ketemu, effortnya tuh bertemu. ada effort nih kayak gini. Terus habis itu kamu kan diramal kan? Diramal nih. Ya kamu diramal, kamu ngeramal seseorang lain. Terus kamu nggak ngeramal aku dulu. Kita break sholat subuh. Habis sholat subuh, kalau nggak salah si Febri ku ngeramal aku dengan ngeramal gimana? Terus dia tanya nama aku kan. Namamu siapa sih bang lengkapnya? Ini. Terus habis itu kamu minta ramal lagi. Feb, aku minta ramal lagi yang ini. Lu nggak boleh kalau sudah diramal nggak boleh lagi. Oh iya, ini FYI juga. Jadi waktu di McD Delta itu waktu aku ketemuan sama Febri sama Citra itu di situ itu dia udah main ramal-ramalan ke aku. Dan aku waktu itu sudah ngeramal namamu. Iya, tapi nggak tahu nama lengkapku. Iya, aku nggak tahu. Aku cuma tahu nama tengah sama nama belakangmu aja. Tapi aku nggak tahu nama lengkapmu. Jadi ya itu makanya pada waktu itu aku kayak Jumawa. Iya, karena ya udah waktu itu yang di McD itu aku cuman baca satu nama yaitu namamu aja di situ. Dan pada waktu yang di kantormu itu aku ngebaca sebelum ngebaca namamu, memang aku ngebaca nama orang yang aku deket itu ya, gitu. Aku tahu. Terus kan habis itu kan kamu Febri udah jangan nggak boleh tapi kan kamu kayak senyum-senyum enggak, tenang Feb, nggak apa-apa itu resikoku kan kayak gitu diramal nih. Aku udah curiga waktu kamu jumawa ya, jangan-jangan dia ngeramal aku soalnya apa? Sebelum kejadian kamu minta diramal lagi, aku kan nge-spill nama asliku kan kayak jangan-jangan nama aku udah pede nih. Terus habis itu hasil ramalannya akan dia nyebutin hasil ramalannya gini. Loh, kok sama kayak hasil ramalanku waktu aku ngeramal kamu tadi? Ini aku jangan-janganin aku udah wah ini pasti ini aku yang diramal aku yakin. Terus kamu kan pulang nih, pagi kan pulang, terus si Febri kan masih kepo ke kamu kan kayak siapa sih yang buat ramal? Siapa jujur. Akhirnya kan kamu kan kalau nggak salah bilang ke Febri, tenang Feb, aku soalnya baru tahu nama aslinya hari ini. Kamu kan bilang gitu ke Febri kan. Nah, si Febri besok bilang ke aku kayak, bang beneran kamu bang yang diramal bang. Kamu bang, ayo bang kejar bang, aku dukung. Oke, bener juga saya Feb, keren saya. Terus makanya kan kamu kan agak curiga kan kayak aku yakin banget kan deketin kamu kayak soalnya aku tahu kamu emang ngeramal aku tuh kayak wah beneran aku berarti beneran ada rasa. Terus semesta kayak mendukung gitu loh. Kamu pulang nih, kantor udah sepi, anak-anak juga udah pulang kan. Aku lagi bersih-bersih kan. Soalnya kan tanganku udah bengkak kan habis jatuh futsal itu kan. Terus nggak sengaja aku nyenggol tumbler. Ternyata tumblermu ketinggalan kan. Wah, aduh Cinderella ninggalin sepatu. Ini ninggalin Tupperware. Saya khawatir bukan apa-apa kan. Pulang nanti kamu diajar sama mama. Tupperware satu-satunya kok dibawa hilang gitu kan. Khawatir di situ. Akhirnya kan aku ngelain kamu kan. Ini Tupperwaremu ketinggalan. Oh iya nanti tak ambil, nggak usah, tak anterin aja, kasih alamat rumahmu tak anterin gitu. Sekalian, oh kenapa? Nggak apa-apa. Sekalian mau bertamu. Niatnya udah niat nembak aku udah nembak terus aku keluar kan waktu itu kan. Harusnya kan hari itu kan aku ke tempatmu buat balikin tumbler. Aku keluar dulu mau nyari obat, udah bengkak, dompetku hilang. Dompet seisinya hilang, tapi yang bikin orang-orang heran waktu itu ya si Febri sama teman-temanku heran. Dompetku hilang, aku senyum-senyum. Gak apa-apa, ada yang lagi ada rasa sama aku. Lagi kasmaran, bodo amat. Dompet bisa dibeli, uang bisa dicari. Padahal itu uang satu-satunya bulan itu. ATM hilang kan, gimana ngambil duit kan? Gak ada duit, duit satu-satunya ada ATM-nya juga hilang. Gak ada duit, jadi aku bingung mau ke rumahmu.
Akhirnya kan Gak jadi. nggak jadi karena cedera aku makin parah kan, bengkaknya gede, tanganku udah nggak bisa buat gerak. Terus aku Besoknya. juga hari itu juga tiba-tiba ada klien datang kan, aku harus nemuin klien. Terus hujan deras juga kan, jadi nggak jadi. Baru besoknya aku datang ke tempatnya dia, ngajakin keluar, nembak. Nembaknya gimana? Silakan. Jadi hari itu tuh aku waktu Febri maksa siapa sih gitu kan. Terus aku kan memang mau pamit pulang kan. Udah aku pulang duluan yo gitu. Aku pulang duluan. Terus sampai kayak turun, sampai keluar pagar tuh siapa itu. Terus kayak aku bukan tenang aja kayak apa namanya? Pokoknya aku bilang gitu, aku baru tahu namanya hari ini. Terus habis itu aku langsung nyetatar sepeda motor gitu. Terus aku balik, terus habis itu dia tuh kayak kayak oh ya udah kan, sudah selesai. Udah tahu dia kayaknya, ya sudah. Terus hari dimana aku tahu botolku ketinggalan itu, habis itu aku tidur seharian tuh aku tidur kan karena capek banget. Tidur begitu sampai rumah. Terus begitu kamu nge-line itu kayak kok ya pas ya gitu, kok ya ada aja cara botolku, aku nggak tahu kalau botolku ketinggalan kalau kamu nggak ngabarin tuh ada ini. Terus habis itu Febri juga ngabarin kayak botolmu ketinggalan loh gitu. Oh iya nggak apa-apa wes gitu, aku bilang kayak gitu. Terus hari dimana waktu kamu ngajak aku keluar itu, aku sebenarnya nggak expect untuk jadian sih sebenarnya. Cuma keluar aja. Cuma ya anggaplah itu kayak aku pernah melakukan hal yang sama juga gitu kayak keluar, tapi memang ngobrol-ngobrol doang gitu. Dan pada waktu kamu nyatain perasaan untuk serius ke jenjang berikutnya, tiba-tiba habis kamu nyatain itu tiba-tiba langsung turun hujan ya. Iya hujan, pulang nganterin kamu kehujanan aku. Itu udah kayak FTV banget loh itu habis kayak bener-bener habis nyatain perasaan. Waktu itu kamu nggak nyatain perasaannya gimana. Jadi dia itu kita guyonan. Guyonan soal kita tuh lagi di kedai makanan Jepang gitu. Dan memang minumnya tuh cuma ada ocha waktu itu. Ocha, teman-teman tahu sendiri kan ocha itu pahit, datar, hambar gitu loh rasanya. Pahit. Terus habis gitu aku tuh nyeletuk kan. Kamu ya? Aku minum nih kan, terus aku bilang, ochanya kok pahit ya? Terus kamu bilang, ya iyalah mas, namanya juga teh Jepang. Terus aku jawab, harusnya sih manis sih kan, karena ada kamu di sini. Walah, aku langsung bilang, cia, bisa aja ini orang. Aku bilang kayak gitu. Terus habis itu kamu jawab, ya namanya juga effort. Nah itu mungkin orang nggak nangkep karena sebelumnya kan, sebelum kita berangkat ke minuman Jepang itu, kan aku jemput kamu naik motor. Di jalan kan aku cerita ke kamu kan ngobrol-ngobrol nih, terus aku bilang, aku lagi nge-effort nih. Oh, siapa mas? Aku lagi nge-effort deketin orang, doain ya. Karena kamu bilang gitu, terus kamu bilang, wah iya mas, nanti kamu traktir aku ya mas, kalau kamu sukses sama yang kamu effort ini. Ya enggak lah, males aku traktir kamu. Ya kamu yang aku effort, aku ngapain traktir kamu, kan kok 2 kali kerja aku jadi. Iya. Akhirnya ketika ngomong, ya namanya juga lagi effort gitu. Oh, terus kamu kan jadi aku yang di effort nih. Ya Allah, baru sadar nih. Iya itu. Jadi kayak terus aku kayak jawabnya pakai properti makan. Itu kayak enggak. Aku ngasih kamu sebuah quotes. Ya. Jujur quotes ini itu dulu itu pernah bukan aku kasih ya, aku kayak cuman tunjukin, aku kayak nge-tweet gitu. Quotes ini tuh bukan buat kamu awalnya, jadi buat orang lain. Tapi ternyata orang itu bukan it's not my destiny gitu loh akhirnya aku, dan itu adalah quotes yang aku simpen banget. Aku janji aku nggak bakal ngasih quotes ini ke siapapun kalau aku belum benar-benar ngerasa klik banget. Tapi pada waktu itu, hari itu, aku kayak ngerasa, kayaknya udah waktunya sih aku berhenti untuk nyari gitu. Terus aku nyodorin HP ku, aku kayak gini. Terus kamu baca quotesnya kan. Terus kamu tanya, emang siapa gitu. Terus habis itu aku pakai properti you. Jadi pakai sumpit, pakai mangkok kan.
aku tahu setelah kelar kan, setelah dia jawab kita udah damai, udah tenang, udah wah, euforianya gitu. Terus dia tanya, kenapa harus pakai mangkok sama sumpit? Enggak sih, sebenarnya aku mau nyari di menu tulisan you atau love you atau love. Kan ada di menu tulisannya ada sushi cinta kalau nggak salah, itu kan bisa. Oh iya ya, aku kok sulit ya. Ya Allah, Aku emang sulit aduh, diri. lucu sekali tuh, habis nembak udah diterima hujan. Jadi kita itu harus geser kan. Kita kan kena hujan, kita harus geser ya Allah kejebak hujan. Dan sebelum aku datang ke kamu itu kan aku kan nge-tweet terus kan waktu itu kan. Waktu aku benar-benar berbunga-bunga setelah tahu nyatanya kamu ada perasaan juga kan. Aku kan nge-tweet lagu-lagunya almarhum Glenn Fredly, terus siapapun Abdul and the Coffee Theory, J-Rock semua tak tweet kan. Terus pokok intinya aku nggak bisa, udah meledak ini, emosinya udah meledak. Besoknya aku mau datang ke tempatmu, nunggu motor pinjaman nggak datang ya Allah, tapi akhirnya bisa. Ya, dan ini adalah serangkaian cerita kami bagaimana kami bisa ketemu dan bisa sampai ada di titik ini awalnya. Dan video ini emang kami buat karena hari ini itu hari dimana video ini dibuat itu bertepatan dengan ulang tahunku dan juga tanggal dimana kita menikah. Jadi kayak ya kita pengen nostalgiaan dan kita pengen ngebagiin cerita ini sama teman-teman yang nonton, walaupun mungkin nggak ada yang peduli dengan cerita kami, tapi kayak kami pengen ngabadiin cerita ini karena suatu saat mungkin video ini pasti akan kami ulang kalau kami pengen nginget itu. Orang-orang di Facebook itu loh, nitip foto, kita kan nitip video di YouTube kan. Syukur-syukur siapa tahu cerita ini bisa menginspirasi teman-teman kan yang lagi PDKT ke orang dan mendekati seseorang yang jujur ini ya teman-teman. Aku deketin dia tuh bagiku adalah she's out of my league. Aku selalu bilang ke dia, kamu itu di luar ekspektasiku. Gak mungkin ceritanya aku bisa dapet. Nggak mungkin lah, nggak realistis banget dari face, dari apapun fame, anything nggak mungkin aku sebenarnya dapet, ternyata malah dapet gitu kan, malah bisa sampai nikah, punya anak dan lain-lain. Bener-bener di luar ekspektasi, di luar apapun. Jadi kayak kalau kamu punya seseorang yang kamu mimpikan dan mungkin beneran jodohmu, kamu doakan, kamu upayakan, siapa tahu semesta dan Tuhan yang Maha Kuasa membantu. Bener sih, dan kamu juga termasuk salah satu orang yang aku pengen jadi temen hidupku selamanya. Jadi pada waktu aku SMP dulu aku kayak aku pengen ya punya pasangan yang 5 tahun lebih tua dari aku dan orang itu cukup dewasa, dan juga yang paling penting adalah ketika diajak ngobrol itu nyambung dan juga bisa ngedongengin anakku yang bisa cerita, yang bisa bercerita, karena aku orang yang bisa cerita, aku suka ngomong, dan aku juga suka dengerin cerita juga gitu dari siapapun, dan itu aku dapetin di kamu. Dan jujur aja ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman mungkin bisa ngelihat suamiku sekarang ini ya dalam bentuknya dia sekarang gitu, tapi ketika dari awal aku kenal, aku nggak pernah nilai suamiku itu dari fisiknya. Elektrik. Sama sekali nggak pernah. Jadi emang ya itulah cinta emang dari benar-benar ketulusan hati kita berdua.